Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Ridho Riyadi MPD, MPDI, yang saya hormati kepada teman-teman bahagia. Kami dari kelompok 1 Metode Studi Islam, nama kelompok Silvi Maharani, Nailatul Hikmah, Ayu Setiawati, Vina Indana Milah. Kami akan mempresentasikan sejarah Islam. Yang pertama, untuk pengertian sejarah Islam. Sejarah Islam peradaban agama Islam yang dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masehi yang diturunkan kepada Rasulullah yang terakhir yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hiro, Arab Saudi sampai dengan sekarang. Kemudian untuk tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam dan budaya lokal. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi mengenai usul-usul hasanah serta kebudayaan dan kekayaan serta keahlian di bidang-bidang tertentu lainnya yang pernah diraih oleh umat Islam pada masa terdahulu, serta dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari kerajaan-kerajaan dan perjuangannya. Yang kedua, untuk membuat watak dan kepribadian umat, karena dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam dan budaya lokal, generasi muda sekarang akan mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga dari perjalanan serta perjuangan-perjuangan. Yang ketiga, agar dapat memilih masa aspek pembelajaran yang dapat dan perlu dikembangkan dan mana tidak perlu mengambil pelajaran yang baik dan mengambil mana pembelajaran yang tidak baik. Baik, saya akan lanjutkan untuk manfaat mempelajari sejarah kebudayaan Islam. 1. Umat Islam merasa bangga dan mencintai kebudayaan Islam yang merupakan buah dari karya umat Islam masa lalu. Yang kedua, umat Islam mampu berpartisipasi memelihara peninggalan umat terdahulu dengan cara mempelajari dan mengambil manfaat dari peninggalan sejarah umat terdahulu. 3. Meneladani perilaku dan hasil karya dari umat terdahulu. 4. Mengambil pembelajaran dan berbagai keberhasilan dan kegagalan pada umat masa lalu. Dan yang kelima merupakan memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih umat terdahulu, serta mengembangkan di kehidupan sekarang dan masa depan. Kemudian kita memasuki sejarah masuknya Islam di Indonesia. Di Indonesia ini terkenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam. Sejarah masuknya Islam ini awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh para pedagang Arab dan Persia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang dengan cara mendakwah seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Untuk selanjutnya, perkembangan Islam. Secara umum, sejarah Islam setelah meninggalkan Nabi Muhammad telah berkembang secara luas di seluruh dunia. 1. Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 sampai 651. 2. Bani Umayyah 661 sampai 750. 3. Bani Abbasiyah pada tahun 752 sampai 1260.
keempat, Turki Utsmani pada tahun 1243 sampai 1924. Untuk selanjutnya, nomor 1, Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pada masa ini. Yang dilakukan pengumpulan Al-Quran di masa ini juga dilakukan berbagai ekspedisi, diantaranya ekspedisi ke Syria. Kedua, Bani Umayyah Muawiyah menjadi khalifah dan mendirikan kerajaan Bani Umayyah. Pada ini terjadi peperangan kepada Konstantinopel, namun tentara Abbasiyah menyerang kerajaan Bani Umayyah. Alhasil, kerajaan Bani Umayyah runtuh. Untuk selanjutnya, Bani Abbasiyah. Di masa ini dibangun Masjid Cordoba atau Spanyol. Pada masa ini ditemukan ilmu aljabar oleh Al-Khwarizmi. Pada masa ini juga terjadi banyak perang, diantaranya Perang Salib. 4. Turki Utsmani. Kesultanan Islamiyah didirikan oleh Utsman I pada 1301 Masehi. Pada masa ini terjadi banyak perang di mana-mana. Pada 1924, Kerajaan Turki Utsmani menyatakan untuk berubah menjadi republik dan berdirilah negara Turki. Kemudian, untuk sesi tanya jawab kita dibahas di grup WA. Terima kasih. Sekian dari pembahasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.